Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wali dari kelas 2A, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi. Pada hari ini saya akan mewawancarai 3 narasumber tentang syirkah. Apa pendapat mereka tentang syirkah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang syirkah. Boleh minta waktunya? Mulai. Sebelumnya dengan Aidin wal Faidin buku. Saya mau bertanya, apa pengertian syirkah menurut pendapat Tengku? Syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terus sebutkan rukun-rukun syirkah. Secara garis besar, rukun syirkah terdapat 3. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Akidah ini, persyaratan orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf, pengelola harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaih mencakup pekerjaan atau modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut dengan istilah syirat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas pengelolaan. Yang ketiga, menurut pendapat Tengku, apa syarat-syarat sah untuk syirkah? Terus Tengku, menurut pendapat Tengku, apa syarat-syarat sah syirkah? Syarat syirkah terbagi menjadi 3, yaitu syarat lafai. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Yang kedua, syarat untuk menjadi anggota perserikatan adalah berakal, balik dan merdeka. Yang ketiga, syarat dari modal perkongsian. Yang terakhir, menurut pendapat Tengku, syirkah terbagi dalam sebutkan pembagian syirkah. Syirkah terbagi kepada 2, yaitu syirkah imlak dan syirkah uqud. Syirkah uqud terbagi lagi kepada 4. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah adenan, yang ketiga syirkah wujuh, yang keempat syirkah mudharabah. Cukup sekian Tengku. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, Warahmatullahi wabarakatuh. boleh saya minta waktunya sedikit? Boleh. Saya mau bertanya tentang beberapa pertanyaan tentang syirkah. Yang pertama, menurut pendapat Ustadz, apa pengertian syirkah secara logat dan istilah? Yang pertama, pengertian syirkah pada logat. Syirkah pada logat adalah bercampur. Jadi segala sesuatu yang bercampur sudah dinamakan syirkah menurut logat. Sedangkan syirkah pada istilah ataupun pada syarak adalah satu akad mencampur oleh 2 orang ataupun lebih banyak pada sesuatu dengan syarat-syarat tertentu dan tidak membeda-bedakan. Yang selanjutnya, sebutkan syarat-syarat syirkah. Syirkah mempunyai 5 syarat. Yang pertama yaitu punarah 2 dah. Itu ikoh.
Ayo. Oh, ini jauh. 1, 2, 3. Syirkah mempunyai 5 syarat. Yang pertama yaitu harus merupakan nakad, adapun mata benda baik perak ataupun emas. Sedangkan yang kedua, syarat syirkah ada 5. Yang pertama yaitu harus merupakan nakad ataupun nakad mata wang baik berupa perak ataupun emas. Sedangkan yang kedua sesuai jenis dan no. Misalnya jenisnya adalah nakad, no-nya adalah emas ataupun perak. Berarti perak dengan perak dan nakad dengan nakad. Tidak boleh satu orang perak, satu orang emas. Tapi harus sesuai jenis dan no. Sedangkan yang ketiga ini nak kuah ni bah, takalannya. Sedangkan yang ketiga mencampurkan dua harta, tidak membeda-bedakan. Maksud tidak membeda-bedakan, si A tidak mengatakan ini emas saya, si B juga tidak mengatakan ini emas saya, tapi dicampur tidak membeda-bedakan seperti pemilik yang satu. Sedangkan yang keempat yaitu memberi izin oleh seseorang bagi kawan musyarakatnya pada mempergunakan harta. Tidak boleh melarang-larang dipergunakan, semena saja harus diberi izin oleh kawannya, sahibnya, kecuali dipergunakan pada sesuatu yang mengakibatkan kepada rugi yang besar, itu boleh tidak diberi izin. Enggak? Sedangkan syarat yang kelima yaitu laba dan rugi ditanggung oleh dua orang yang bermusyarikat menurut kadar harta, menurut kadar modal. Misalnya si A 50%, uang 100.000, si A 50.000, si B 50.000. Laba 2.000. Berarti pembagian labanya adalah si A 1.000 dan si B 1.000. Di 50-50 menurut kadar harta. Kalau si A kadar hartanya 30% tapi si B 70%, berarti kadar laba rugi juga 70% dan 30%. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Apa sebutkan pembagian syirkah? Di syirkah ada syirkah amlak. Ini syirkah amlak. Yang pertama syirkah amlak, sedangkan yang kedua syirkah inan. Syirkah inan terbagi kepada 4. Ada syirkah beda. Ukur ulang lama. Syirkah mudarabah, syirkah wadiah. Cepatlah syirkah Pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Ustaz, pembagian syirkah itu ada berapa? Pembagian syirkah ada 4. Yang pertama yaitu syirkah inan. Yang kedua syirkah abdan. Sedangkan yang ketiga syirkah mufawadah. Sedangkan yang keempat syirkah hidup. Adapun
dari 4 pembagian tersebut, menurut pendapat Imam Syafi'i hanya satu yang sah, yaitu nikah inat. Cukup sekian Tengku. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.